Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you? Good morning and good afternoon. So I'm so happy here, and now we can meet once again. And it is almost coming to the end of our class for English subject. Yeah, okay, but that's okay. And we can take more benefits about English, and you can still learn with me. Even though our class will be finished, you can still ask me any questions, and you can have discussion with me about English. Yeah. Okay, on this meeting we will talk about how to write English paragraphs, how to write a text. Last week we talked a lot about reading comprehensions, and now today we will talk about how to write English text. Ya, gimana sih cara kita nanti ya? Dua pertemuan terakhir ini kita akan membahas bagaimana kita menulis sebuah teks, ya, tentunya terkait dengan teks-teks yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, kita akan belajar hari ini bagaimana menulis, menelurkan sebuah ide tentang teks analytical exposition. Kemarin sudah kita kasih contoh ya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membreakdown step-stepnya apa sih, langkah-langkahnya apa saja ketika mau membuat teks analytical exposition. So that's why I'm gonna take this opportunity to explain you about these steps. Yeah. Okay. Before we start the discussion, I would like you to pay attention to these pictures. So what can you see from these pictures? Okay, it's like a burger, yeah. So when you are dealing with writing English, so you must think about hamburger. I'm not quite sure whether you like this kind of food or not, but in many Western countries they like eating hamburger. It's kind of the junk food that they always eat every day. Jadi kalau konsep membuat teks berbahasa Inggris atau menulis teks berbahasa Inggris, itu kita harus diingatkan dengan konsep atau ide hamburger, ya. Jadi hamburger ini kan isinya berlapis-lapis, ya. Tentunya ada topping dan ada bottomnya apa, tapi isinya nanti berlapis-lapis, ya. Bisa dikasih cheese, dikasih meat, dikasih beef. It's up to you, yeah. But what makes that look more delicious is that you put the topping and you put the like the body of the food, and of course with the bottom of the food, ya. Jadi intinya gitu ya, kalau bikin teks berbahasa Inggris, you have to organize your text into several paragraphs. Ya, the first paragraph you must begin with the topic of the sentence. Topic sentence that you cover all you will talk about. Jadi yang pertama nanti kalian harus membuat kalimat topiknya itu yang isinya tentang apa yang akan membahas secara keseluruhan. Kalau pertemuan minggu lalu saya bahas itu tentang teks analytical yang namanya adalah tesis. Tesisnya apa? Permasalahannya apa yang ingin kamu bahas? Dan berikutnya adalah juicy details. Itu ada detailnya apa saja, ide-ide supportingnya apa saja, kamu tulis di sana ya. Kamu bikin draft nanti ya. Biasanya 3 aja, nanti saya sarankan 3 ya, minimal ada 3 ide pendukung untuk mensupport topik utama, main ideas dari teks kamu nanti. Dan jangan lupa end with satisfying conclusion. Jadi taruhlah kesimpulan yang sangat baik, yang sangat eye-catching, sehingga nanti kalau membaca teks itu dia akan merasa suka sekali ya. Okay, the next one ya. Before we start to step on the steps how to write paragraphs, kita definisikan dulu ya. So paragraph is a group of sentences that express a complete thought. Jadi paragraf adalah sekumpulan dari kalimat-kalimat yang isinya adalah mengungkapkan ide secara komplit, ide secara utuh, ya. Jadi tidak dalam bentuk terpecah belah, tapi jadi satu kesatuan utuh, namanya paragraf. Ya. Biasanya terdiri satu paragraf itu ya, it usually about 5 until 7 sentences, but it can be longer or it can be shorter. Bisa saja nanti 5 sampai 7 atau mungkin bahkan bisa lebih atau bisa kurang, tergantung bagaimana kalian untuk memadatkan ya isi dari paragraf itu ya. Nah, bagaimana sih menulis teks dalam bahasa Inggris itu ya? Yang pertama, what you need to do is you have to plan your paragraph. Harus punya rencana untuk membuat paragrafnya. Kalau sudah nggak punya rencana ya sudah nggak akan bisa ya. Nah, rencana itu bisa dipaksakan lewat tugas nanti ya. So I will make you do the task, to the practice by instructions ya. Nanti saya perintahkan aja nanti biar banyak istilahnya banyak berlatih gitu ya. Second,
you must write your paragraph. Harus bisa nulis, dipaksakan lagi ya. Yang ketiga adalah reviewing your paragraph whether it is already correct, it is already fixed or not. Nanti akan saya yang mengevaluasi apakah hasilmu itu nanti bisa dikasih evaluasi, bisa dikasih apresiasi atau tidak. Apa perlu revisi nanti ya? Let's see ya. Oke, yang pertama, planning your paragraph ya. Jadi langkah yang pertama adalah you must decide what the main topic of the paragraph is going to be. Mau bahas apa? Yang terpenting ya, pikirkan dari sekarang. Nanti saya kasih sampel deh. Misalkan mau bahas tentang hoax, itu topik yang sangat hangat ya, hoax terutama yang lagi viral ya. Ada salah satu tokoh agama yang menggalang dana dalam 1 minggu dapat 30 miliar. It was kind of amazing thing to do ya. In not more than a week, he can gain 30 billion rupiah ya, to help Palestine. Oh my god, that's amazing. Salut untuk Ustadz Hidayat ya yang sudah memberikan apa istilahnya ya, bantuan secara moral dan material untuk rakyat Palestina, saudara-saudara kita ya. Kita harus dukung karena sudah ada proses auditing ya, jadi insya Allah aman di situ ya. Kita harus dukung apapun dalam bentuknya. Ketika saudara kita sedang jatuh, kita harus bangun untuk memberikan semangat. Berikutnya adalah misalkan ada teks tentang social media ya, the benefits of social media, itu nanti akan saya kasih contoh ya. Lagi the controversy of social media, misalkan YouTube as online business ya. Misalkan itu contoh-contoh topik yang bisa kalian bahas. Cari sesuatu yang bikin orang tertarik, pengen membahasnya. Find something interesting that makes your reader interested in doing the same thing ya. Ini intinya kalian memberikan sebuah mungkin inspirasi juga bisa ya, bagaimana membuat apa istilah itu ya. Yang jelas yang nanti saya inginkan adalah bagaimana kalian bisa mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang kalian lakukan ya. Be an inspirational figure, be something that people like, be someone that people admire of ya gitu. Ya isinya apa saja sih? Kalau mau nentuin ide itu satu ya. Ini kita kasih sampel ya. Consider the prompt, the issues, and also the audience. Jadi kalau mau nentuin topik itu harus satu ya. Tentukan topik secara general dulu. Ini saya kasih sampel ya. For example, we talk about social media. Misalkan itu ya, secara temanya, konsepnya social media. Nah kita lebih spesifikkan ya. Mau ambil apa social media itu, apakah the benefits seperti ini yang misalkan saya ambilnya benefits, manfaat dari social media. Tentunya ada dong mudaratnya social media ya. Tapi tidak saya bahas, saya ingin bahas satu sisi saja yang terpenting ketika kita membahas analytical exposition. Kalau misalkan kalian merasa benefitnya kan banyak banget ya, kamu pilih satu ya. Ini saya sengaja saya spesifikkan biar kamu nanti bisa lebih paham ya. Saya spesifikkan bahwa social media itu bisa membuat personal branding ya. Misalkan kamu punya akun YouTube ya, dan kamu share banyak macam video-video inspirasi, video pengajaran, itu bisa bikin personal branding. Branding kamu tuh bisa terbentuk dari apa yang kamu sampaikan dalam konten video kamu. Misalkan kalau Atta Halilintar ya, personal brandingnya itu kan dia seorang entertainer. Isinya ya tentang apa yang dilakukan ya gitu. Misalkan personal brandingnya siapa istilahnya ya, yang tentang itu masak-masak siapa sih? Chef Juna misalnya ya. Jadi personal branding ini bisa dibentuk dari social media kita ya. Yang mau jualan ya, manfaatin deh Instagramnya jualan ya. Apa pilih aja apa itu bisa ya. Misalnya online shopping through social media, online business through Instagram for example. Yang terakhir adalah you must think about the audience. Kira-kira ya, nanti yang baca hasil terjemahan baca hasil teks itu siapa? Pikirkan targetnya. Nanti sehingga diksi-diksi yang kalian pakai nanti harus bisa dipahami oleh target pembacanya. Misalkan kalau social media itu bisa teenagers, anak muda ya, bisa parents atau public gitu. The next one, planning your paragraph. Nah sama ya, itu adalah setelah kalian tentukan itu topiknya, write down information and ideas relating the topic. Tulislah apa saja yang terkait dengan topikmu itu nanti ya. Kalau saya membahas tentang personal branding, bagaimana kita menjaga atau membuat brand ya. Brand itu ciri khas kita dan konten kita. Saya tulis apa yang terkait dengan itu. Misalkan kalau manfaat secara branding itu kita bisa bikin building relations, kita bisa membuat semacam apa ya, hubungan yang baik, koneksi yang baik ya, sharing expertise, kita bisa
memberikan expertise, kemampuan kita, berbagi ilmu kita, gitu ya. Kalau dosen mungkin kontennya lebih ke pengajaran, gitu ya, lebih ke bagaimana membuat mahasiswanya lebih mampu beradaptasi dengan teknologi lewat materi-materinya, gitu kan. Yang ketiga juga bisa increasing visibility. Ini bisa meningkatkan kemampuan kita, ya. Selain kita mengolah, membagi ilmu kita juga bisa belajar juga dari apa yang kita sampaikan. Educating, juga mengajarkan orang lain tentang apa yang kita miliki. Connecting at any time, kita bisa terus-menerus manfaat dari personal branding ini. Kita bisa connect dengan audience kita, pembaca kita, ya, karena kita mesti kasih semacam open discussion. Jadi gitu. Itu contoh-contoh bagaimana kita membreakdown hal-hal apa saja yang terkait dengan topik yang kita bahas tentang the benefits of social media in terms of personal branding, ya. Tuh. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, figure out how you want to structure your paragraph. Nah, kita tentukan dulu ya isi-isinya. Ini hampir sama sih seperti yang saya sampaikan di pertemuan reading kemarin, ya. Kalian yang pertama harus mengisi paragraf pertama dengan tesis apa yang kalian sampaikan. Paragraf kedua, 3, 4 nanti kalian isi dengan argumen. Dari apakah kalian setuju dengan topik itu atau tidak, silakan kasih minimal 3 argumen, ya. Nanti saya contohkan. Dan yang terakhir strukturnya adalah kasih conclusion. Conclusionnya pilih diksi-diksi yang enak, mudah difahami, tergantung pembacanya juga sih. Kalau misalkan kalian bikin suatu jurnal penelitian, ya mungkin biasanya akan lebih akademis gitu, ya. Tergantung, it depends on the audience or the readers that you want to read. Okay, now let's move to the second, ya. Setelah kita planning paragraph, sekarang kita writing paragraph. Mulailah kita memaksakan diri kita untuk menulis paragraph. Yang pertama, langsung saja kita tulis writing a topic sentence. Tadi sudah kita ketahui topiknya adalah branding, social media, gitu kan. Nah, kita baru tulis kalimatnya. Nah, kalimat ini itu bisa 3 kalimat atau 5 kalimat, it depends on you, ya. So the first sentence of your paragraph needs to be the topic sentence. Topic sentence is an introductory line that addresses what the main idea of thesis or the paragraph is going to be. Yeah? It should contain the most important and relevant points you wish to make regarding the topic. This summarizing the paragraph as a whole. Jadi nanti di paragraf pertama ini itu ada sebuah penyampaian, ya, penyampaian masalah yang akan kalian bahas. Nah, ini harus benar relevan dan mengandung unsur-unsur yang akan kamu uraikan di argumen-argumen nanti, ya. Kalau pertama udah bagus, pasti nanti ke bawahnya orang akan semakin tergugah untuk melihat hasil karyamu, gitu, ya. Ini saya kasih contoh, ya. Ini kalimatnya ada 4. Nggak apa, you want to make like 4, 5, 6 sentences, it's up to you, ya. Misal gini, judulnya adalah personal, tadi ya saya ulang lagi, topiknya adalah social media. Kemudian kita breakdown menjadi the benefits of social media. Karena itu tulisnya masih luas, saya kasih branding, ya, the personal branding through social media. Nanti saya awali kalimat saya dengan seperti ini, ya. Social media has changed the way we communicate today. Nah, ini harus pakai simple present, ya. Ingat semua teks analytical itu kita pakainya present continuous. Maaf, simple present. Ini dari mana coba? Simple present, okay? Social media has changed the way we communicate today. Jadi social media ini sudah mengubah, ya, cara komunikasi kita hari ini. It's in our best interest to inform about all the new possibilities to manage our online reputations. The lines between the professional and personal are blurring online, and many times we refer to our online presence as our personal brand. Jadi ini batas antara tingkat profesionalitas kita dan personal kita tuh hampir nggak ada batasannya, ya. Jadi hampir melebur antara dosen, youtuber itu sekarang hampir melebur, ya. Karena paksaan teknologi mungkin, ya. Kayak si si Deddy Corbuzier, ya, dulu seorang pesulap binaragawan, sekarang jadi seorang podcaster. Jadi melebur antara personal branding dan juga professional brandingnya, gitu kan. Your personal brand can be both the personal and professional you. Jadi dalam konteks ini, social media itu bisa meleburkan antara kamu sebagai profesimu seperti apa dan juga personalmu seperti apa, kayak melebur jadi satu. Nah, itu akan menjadi sebuah pola yang menarik ketika kita membahas tentang branding di social media. Setelah kamu tulis kalimatnya kayak gitu, ya,
Nanti kamu uraikan apa sih manfaat personal branding dengan kita sering mengupload kegiatan kita, dengan kita sering men-share expertise kita, kemampuan keahlian kita. Manfaatnya apa saja? Silahkan kalian uraikan. Misalkan seperti ini ya. Number 1 ya, here are 5 benefits of using social media. Jadi ini bisa ditulis ya, diawali dengan seperti itu kalimatnya ya. Berikut adalah 5 keuntungan, tapi nanti saya akan bahas 3 saja karena biar nggak kelamaan ya. Ada 3, here are 3 benefits of using social media ya. Saya akan ketiga. The first one is building relationship. Building relationship. Jadi yang pertama, manfaatnya adalah dengan kita pakai social media, orang akan tahu kita ya. Dulunya nggak tahu, sekarang tahu gara-gara YouTube misalnya. Itu bisa bikin relasi kita semakin banyak ya. Building relation. So here, saya tulis kayak gini ya. Social media is not just about brands connecting with their customers. Jadi social media itu tidak hanya mengkonekkan, menghubungkan antara yang punya jualan, yang berjualan atau dengan yang pembeli. Nah gitu kan. In fact, at its root, social media is about connecting people to people. Jadi ini lebih ke bagaimana mengkonekkan antara personal orang dengan orang lain ya. Jadi batasan profesionalnya semakin tipis ya, dengan adanya social media ini. Contohnya ini ya, if you've attended a social shift training session adalah chances you've made and you heard almost every single friend I'm in San Francisco I met through social media. Ini contohnya saya misalkan ya. Jadi kalau dibayangin, saya punya kawan di San Francisco misalnya ya. Di sana kita sering ngobrol ya. Dan saya share ke Anda semua, ke kalian semua. Tentunya kamu juga akan merasakan kedekatan dengan teman saya itu, apalagi kalau misalkan saya share saya share akun sosial medianya ya. Jadi akan semakin lebih dekat. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Namanya building relations. Lanjut, ini yang kedua ya, sharing one other's expertise. Jadi dengan social media kita bisa berbagi pengalaman kita, bisa berbagi ilmu kita ya. Social media gives you an opportunity to talk about what you know and what you want to know, what you want to be known for. Jadi dengan kita punya akun social media, kita bisa tahu keahlian kita atau kita bisa mencari tahu, belajar dari keahlian orang lain. That is the positive way ya. Sharing your expertise will attract potential professional and personal connections. Dengan sering kalian berbagi ilmu kalian, dengan kemampuan kalian, tentunya nanti banyak yang nonton, banyak yang nanti kalau kamu punya relasi ya, nanti bisa saling berbagi dan juga saling berbisnis dari social media ini. Hanya karena dengan melihat hasil karyamu, gitu kan? Learn how to present your professional experience, achievements, and results, and you will get more and more opportunities to connect with like-minded people. Nah, dengan sering men-share pengalaman-pengalaman profesional kalian, tentu saja ini akan menjadi bahan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan sejenis untuk bisa berkomunikasi dengan itu ya. Yang ketiga, educating oneself or others. So there is a lot of noise on the internet. Ya. Social media allows you to hone in what you really care about and what you really want to read. You can create lists that curate content from your favorite people, thought leaders in the space, or media outlets. You can easily learn about current events and things taking place near you. Ya, jadi dengan kita memiliki social media, ini kita bisa, tadi sudah saya sampaikan ya, hampir sama sih intinya gitu ya. Kamu pengen cari tahu apa ya? Misalkan kalian pengen cari tahu how to cook, bagian memasak dengan buka YouTube, kamu jadi belajar, gitu kan? Misalkan kamu pengen mengajari anak SD ya, cara membaca, bikin aja video YouTube. Just like what I'm doing now, ini saya juga melakukan yang sama, bagaimana mengajarkan kalian lewat video saya ya. Yang terakhir ya, writing conclusion. Jangan lupa kalau sudah ada 3 komponen tadi, kamu tulis. Yang menarik ya, misalkan social media is a land of new opportunity. Jadi social media ini menjadi lahan baru kalian ya. Lahan apa? There are countless personal professional benefits of using social media. Ada begitu banyak manfaat baik secara personal maupun profesional ketika kita menggunakan social media. With a little love and care, dengan kita meluangkan waktu gitu kan, we can start to build and shape our personal brands into an epicenter of opportunity. Dengan meluangkan waktu dan kita mau ya untuk mengembangkan potensi kita di
social media dan kita upload, itu akan menjadi kesempatan kita untuk memperluas jaringan kita. Itu intinya. So, sekarang yang terakhir ya, reviewing your paragraph. Setelah kita nulis sudah jadi nih ya. Nah, ini tugas saya nanti akan mereview hasil terjemahan, hasil karya kamu dalam menulis paragraf tentang atau teks tentang analytical exposition. Nanti akan saya koreksi dari, kalau kamu merasa ada kemampuan dalam grammar, silahkan koreksi aja ya. Misalkan ada enggak simple present tense yang dipakai itu salah, coba diambil saja. Atau mungkin kalian bisa itu ya cek dengan Grammarly ya. Grammarly itu bisa di-download di Google ya, ada di sana ya. Nanti di Grammarly itu akan ada semacam koreksi baik dari susunan katanya maupun dari grammarnya. Tetap gitu ya, di-download aja nanti di Grammarly untuk mengecek apakah hasil karya kalian itu sudah sesuai grammarnya atau belum ya. Itu cara terbaik sih kalau mau misalkan mengoreksi diri sendiri. Tapi itu nanti akan saya koreksi di endingnya ya. Nah, ini yang salah satunya adalah kalau bikin text analytical exposition, nanti kalau kata-kata I think, I assume ya, itu diganti dengan sesuatu yang tidak melibatkan kamu dalam berpikir. Jadi secara konsepnya kamu ini menganggap apa yang kamu sampaikan sudah benar dan dianggap sebagai suatu kesimpulan publik. Misalkan IT-nya kita ganti dengan it is believed that ya, itu misalkan sudah dipercayai bahwa ini kesannya lebih valid daripada I think ya. Saya rasa, I contend, saya meyakini ya. Diganti dengan pasifnya sudah diyakini bahwa it is believed that, dipercayai bahwa itu lebih enak daripada I think. Itu sih ya. Kalau sudah nanti direview dengan tadi sudah dengan Grammarly dan yang lain mungkin bisa lah dengan aplikasi coba nanti dari Google ya, aplikasi pengecek grammar dalam bahasa Inggris atau konten dalam bahasa Inggris itu. So thank you very much for your attention for today, and I hope we can meet the next time and we can evaluate what you have written for. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.